Kisah Siti Baheram adalah salah satu legenda tragis yang paling membekas dalam memori kolektif masyarakat Pariaman, Sumatera Barat. Ini adalah kisah tentang kecantikan yang berakhir petaka, kesetiaan, dan kekejaman yang dipicu oleh penyakit judi. Berikut adalah susunan narasi mendalam mengenai tragedi Siti Baheram dari Sungai Pasak dan si penjudi maut, si joki. Di sebuah nagari bernama Sungai Pasak, hiduplah seorang wanita muda bernama Siti Baheram. Namanya bukan sekadar sebutan, ia adalah kembang desa yang kecantikannya tersohor hingga ke nagari-nagari tetangga. Rambutnya hitam legam bak mayang terurai, kulitnya kuning langsat, dan tutur katanya lemah lembut, mencerminkan didikan adat Minangkabau yang kental. Siti Baheram bukan hanya cantik rupa, tetapi juga dikenal sebagai istri yang setia dan ibu yang penyayang. Ia hidup dalam kesederhanaan bersama suami dan anaknya yang masih kecil. Di leher dan lengannya, melingkar perhiasan emas, simbol status dan simpanan keluarga yang ia jaga baik-baik, sebagai harta titipan untuk masa depan buah hatinya. Namun, di balik ketenangan hidup Siti Baheram, bayang-bayang gelap mengintai dari sudut-sudut kedai kopi dan tempat penyambungan ayam. Bayang-bayang itu bernama si joki. Si joki adalah seorang pemuda yang sebenarnya memiliki keterikatan kekerabatan dengan keluarga Siti Baheram. Dalam adat, ia seharusnya menjadi pelindung, namun jiwanya telah digerogoti oleh penyakit sosial yang paling mematikan, judi. Bagi si joki, hari-harinya dihabiskan di meja remi dan gelanggang aduan. Kekalahan demi kekalahan tidak membuatnya berhenti, justru malah membuatnya semakin haus untuk bertaruh. Utangnya menumpuk di mana-mana. Mata gelap si joki mulai mencari cara singkat untuk mendapatkan modal besar guna membalas kekalahannya. Ia teringat pada Siti Baheram, lebih tepatnya, ia teringat pada kilauan emas yang selalu melekat di tubuh wanita itu. Setan telah membisikkan rencana keji di telinga si joki. Ia tidak lagi melihat Siti sebagai saudara atau sesama penduduk nagari. Ia hanya melihat bongkahan emas yang bisa menebus utang-utangnya. Suatu malam yang sunyi, ketika suami Siti Baheram sedang tidak berada di rumah. Beberapa versi menyebutkan sang suami sedang merantau atau pergi ke luar nagari. Si joki menjalankan aksinya. Ia mengetahui seluk-beluk rumah Siti Baheram. Dengan langkah mengendap-endap seperti kucing hutan, ia menyelinap masuk. Udara malam Sungai Pasak yang dingin tidak sedingin hati si joki saat itu. Ia melihat Siti Baheram sedang terlelap bersama anaknya yang masih kecil. Rencana awal si joki mungkin hanya ingin mencuri perhiasan tersebut saat Siti tertidur. Namun, Siti Baheram adalah seorang ibu yang waspada. Saat jemari kasar si joki menyentuh kalung di lehernya, Siti terbangun. Siapa itu? Pekik Siti tertahan. Dalam remang cahaya pelita, ia mengenali wajah itu. "Yoki, apa yang kau lakukan di sini?" Terbongkarnya aksi tersebut membuat si joki panik. Rasa malu berganti menjadi amarah yang liar. Ia tahu jika Siti dibiarkan hidup, maka tamatlah riwayatnya di nagari itu. Ia akan dibuang secara adat dan dipenjara. Pergumulan tak seimbang pun terjadi. Siti Baheram berusaha mempertahankan kehormatan dan hartanya.
namun tenaga si joki jauh lebih kuat. Dalam sebuah tindakan yang sangat keji, si joki menyeret Siti Baheram keluar rumah, menuju sebuah sumur tua di belakang rumah. Siti Baheram memohon belas kasihan, mengingatkan joki akan hubungan kekeluargaan mereka. Namun telinga si joki telah tuli oleh bisikan iblis. Di tepi sumur itulah nyawa Siti Baheram dihabisi. Setelah memastikan korbannya tak bernyawa, si joki melucuti seluruh emas yang ada di tubuh Siti dan melemparkan jasad wanita malang itu ke dalam sumur yang dalam. Si joki pergi meninggalkan tempat itu dengan tangan berlumuran darah dan saku penuh emas, meninggalkan seorang anak kecil yang menangis mencari ibunya di dalam rumah yang kini terasa hampa. Pagi harinya Sungai Pasak gempar. Kehilangan Siti Baheram menjadi tanda tanya besar. Anaknya yang menangis histeris memicu kecurigaan tetangga. Pencarian dilakukan ke seluruh penjuru nagari, hingga akhirnya aroma maut menuntun warga ke sumur tua di belakang rumah. Tangis pecah saat jasad Siti Baheram diangkat. Luka-luka di tubuhnya menjadi saksi bisu kekejaman yang ia alami. Yang lebih menyakitkan bagi warga adalah hilangnya seluruh perhiasan emas milik almarhumah. Pihak berwajib dan pemuka adat segera bertindak. Kecurigaan langsung mengarah pada si joki yang tiba-tiba menghilang dari nagari dan terlihat memiliki banyak uang. Gutitep mesen perjudian di luar daerah tak lama setelah kejadian. Si joki tidak bisa lari selamanya. Legenda menceritakan bahwa ia terus dihantui oleh bayang-bayang Siti Baheram. Di setiap tidurnya ia mendengar suara gemerincing emas dan rintian minta tolong dari dasar sumur. Pihak kepolisian pada masa kolonial Belanda, karena kejadian ini terjadi di era tersebut, berhasil melacak keberadaan si joki. Ia ditangkap tanpa perlawanan, berarti karena jiwanya sendiri sudah hancur oleh rasa bersalah dan ketakutan. Si joki akhirnya dijatuhi hukuman mati. Beberapa versi menyebutkan hukuman gantung. Sebelum ajal menjemputnya di tiang gantungan, ia konon mengakui semua perbuatannya dan mengungkapkan betapa judi telah menghancurkan akal sehatnya. Kisah Siti Baheram dan si joki bukan sekadar cerita kriminal biasa bagi masyarakat Pariaman. Ia telah diabadikan dalam bentuk kaba, cerita rakyat Minangkabau, dan sering dipentaskan dalam seni randai. Ada beberapa pesan mendalam yang terkandung di dalamnya. 1. Bahaya perjudian. Kisah ini adalah pengingat keras bahwa judi adalah penyakit yang bisa mengubah manusia menjadi binatang, menghancurkan hubungan kekeluargaan, dan berujung pada kriminalitas. 2. Keamanan wanita. Tragedi ini menjadi pelajaran tentang perlunya perlindungan terhadap wanita, terutama saat suami tidak berada di rumah. Unjuk hukum karma. Dalam adat Minangkabau yang berlandaskan Islam, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabillah, setiap kejahatan akan mendapat balasan, baik di dunia maupun di akhirat. Hingga saat ini, jika Anda berkunjung ke Sungai Pasak, Pariaman, nama Siti Baheram masih dikenang dengan penuh rasa hormat sebagai simbol kesetiaan dan martabat wanita, sementara nama si joki menjadi peringatan abadi tentang kehancuran akibat nafsu yang tak terkendali. Kisah Siti Baheram bukan sekadar fiksi atau dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah peristiwa nyata, true crime, yang terjadi pada masa kolonial Belanda, sekitar tahun 1915 di Sungai Pasak, Pariaman. Karena dampaknya yang sangat besar terhadap masyarakat saat itu, cerita ini merembes ke berbagai media. Berikut ini adalah sumber-sumber utama cerita tersebut. Tuntu tradisi lisan dan kaba. Sumber paling awal dan utama adalah kaba, yaitu sastra lisan tradisional Minangkabau. Para tukang kaba itu pencerita menendangkan kisah ini dari nagari ke nagari. Mesanui kaba, detail emosional seperti dialog antara Siti Baheram dan si joki digambarkan secara dramatis untuk memberikan pelajaran moral kepada pendengarnya. 2. Catatan sejarah arsip kepolisian Belanda. Secara historis, peristiwa ini tercatat dalam arsip hukum masa Hindia Belanda. Si joki, beberapa sumber menyebut nama aslinya adalah Joki atau si Juki, memang ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan kolonial di Padang. Kasus ini sempat menjadi perhatian besar karena kekejamannya yang dianggap luar biasa pada masa itu. 3. Seni pertunjukan randai. Kisah Siti Baheram adalah salah satu lakon paling populer dalam randai, seni teater khas Minangkabau. Dalam pertunjukan ini, cerita dibagi menjadi beberapa gurindam, nyanyian, dan adegan akting. Melalui randai, masyarakat secara turun-temurun mengetahui
detail lokasi kejadian di Sungai Pasak, dan motif perampokan emas tersebut. So, rekaman audio dan lagu kaset. Pada era 1970-an hingga 1990-an, kisah ini banyak direkam dalam bentuk kaset tape berjudul Kaba Siti Baheram. Salah satu versi yang paling terkenal dibawakan oleh seniman legendaris Minang seperti Syamsuar Senrajo Basa. Rekaman ini membuat detail cerita tetap konsisten di telinga masyarakat hingga sekarang. 5. Sastra tertulis. Beberapa penulis lokal telah membukukan kisah ini ke dalam bentuk novel atau buku cerita rakyat Sumatera Barat. Buku-buku ini biasanya digunakan di sekolah-sekolah di daerah Pariaman dan Padang sebagai sarana pendidikan budi pekerti, terutama mengenai bahaya perjudian. Meski sumbernya beragam, ada satu kesamaan inti dari semua versi. Siti Baheram adalah korban perampokan perhiasan emas oleh si joki yang terdesak utang judi dan jasadnya ditemukan di dalam sumur.